Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau yang sering kita ketahui dengan simbol Kc. Nah, bagaimana cara untuk menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi di sini atau Kc ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai tetapan kesetimbangan Kc, ya, saya akan ingatkan kembali bahwa untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc di sini dipengaruhi oleh dua wujud gas, yaitu yang wujudnya adalah larutan atau simbolnya adalah aqueous, ataupun yang gas yang simbolnya adalah G di sini. Sebagai contoh, misalkan ada reaksi antara N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini kebetulan reaksinya dalam fase gas semuanya atau dalam wujud gas semuanya di sini. Maka nanti untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangannya, maka nanti persamaannya Kc sama dengan konsentrasi yang kanan, dalam hal ini adalah NH3, dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi yang kiri, dalam hal ini adalah N2 dengan H2, ya. Di sini juga dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Karena di sini adalah fasenya atau wujudnya gas semuanya, maka ini semuanya masuk ke dalam persamaan kesetimbangan. Namun apabila ada fase yang tidak dalam wujud gas ataupun aqueous atau larutan, misalkan pada reaksi yang kedua di sini ada Fe2O3, fasenya adalah solid, ditambah dengan 3CO, fasenya gas, menghasilkan 2Fe, fasenya solid, dan 3CO2, fasenya adalah gas. Maka kalau ini dituliskan persamaan tetapan kesetimbangannya, maka nilai Kc-nya hanya yang konsentrasi CO2 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu pangkat 3, dibagi dengan konsentrasi CO dipangkatkan 3. Nah, yang kiri adalah CO di sini, pangkat koefisiennya yaitu pangkat 3. Nah, kenapa yang Fe2O3 dan Fe di sini tidak dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan? Karena di sini untuk yang Fe2O3 dengan Fe itu fasenya adalah solid. Ya, ingat kembali bahwa solid dan liquid nanti tidak dimasukkan dalam menentukan tetapan kesetimbangan untuk yang Kc di sini. Contoh lain, misalkan ada reaksi NH3 gas, ya, dilarutkan ke dalam H2O, fasenya adalah liquid, setimbang menghasilkan NH4, fasenya aqueous, dan OH- fasenya aqueous. Maka untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangannya di sini yang masuk hanya yang konsentrasi kanan itu hanya yang NH4 plus dikalikan dengan konsentrasi OH- dibagi konsentrasi yang kiri ini hanya yang NH3 saja. Yang H2O-nya tidak masuk ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan di sini karena untuk H2O ini adalah fasenya liquid. Kembali lagi bahwa yang solid dan liquid ini tidak dimasukkan ke dalam persamaan Kc. Nah, oke. Jadi saya tekankan kembali ya, nanti untuk menghitung Kc itu yang dipakai adalah yang fasenya gas dan larutan saja atau yang simbolnya G ataupun aqueous. Contoh soal, misalkan ada suatu soal dalam ruangan 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan 2SO3 setimbang menghasilkan 2SO2 dan O2. Jika dari pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2, maka hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya atau nilai Kc-nya di sini yang ditanyakan. Oke, untuk mengerjakan contoh soal yang pertama di sini, kita tuliskan dulu reaksi setimbangnya. Yaitu di soal sudah ada, yaitu 2SO3 setimbang menghasilkan 2SO2 dan O2. Kemudian kita tuliskan mol mula-mulanya terlebih dahulu. Di soal sudah jelas bahwa di sini mol mula-mula ya dari pemanasan SO3 ini sebanyak 1 mol. Ini sebagai mol mula-mula dari SO3. Kita masukkan ke sini. Kemudian di soal diketahui juga bahwa diperoleh 0,25 mol gas O2, maka ini adalah sebenarnya mol O2 dalam keadaan setimbang. Kita tuliskan O2 dalam keadaan setimbang nanti sama dengan 0,25. Sehingga dari sini kita bisa memastikan bahwa kalau yang O2 ini kan sebelum terjadinya kesetimbangan kan ini belum ada produk, belum ada hasil di sini. Tapi kok dia menghasilkan 0,25 mol, maka pada reaksi ini O2-nya dihasilkan 0,25 mol di sini. Kemudian kalau di sini sudah kita peroleh 0,25 mol untuk O2, berapakah mol reaksi untuk SO2 dan SO3? Ingat bahwa mol reaksi ini sesuai dengan perbandingan koefisien. Jadi di sini kalau O2 dengan SO2 1:2. Maka kalau di sini 0,25, maka untuk yang SO2 ini 2 kalinya yaitu 0,5 mol. Begitu juga untuk yang SO3, ini perbandingannya dengan O2. O2 itu 1, SO3
2 koefisiennya. Maka kalau yang O2 0,25, yang SO3 ini 2 kalinya yaitu 0,5 mol. Sehingga dari sini kita bisa menentukan reaksi setimbangnya, atau pada saat setimbang ini untuk yang SO3 0,5 mol dan untuk yang SO2 ini juga 0,5 mol. Nah, kemudian berikutnya setelah ini untuk menentukan tetapan kesetimbangan seperti yang ditanyakan pada soal, kita tentukan dulu persamaan kesetimbangannya. Kebetulan di sini fasenya adalah gas semua. Maka semuanya masuk ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan Kc di sini. Ingat, tetapan kesetimbangan Kc itu adalah hasil kali konsentrasi yang kanan dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi yang kiri pangkatkan koefisien juga. Nah, yang kanan di sini adalah SO2 dengan koefisien 2, maka nanti konsentrasi SO2-nya dipangkatkan 2 dikalikan dengan konsentrasi O2, koefisiennya 1, berarti ini cukup dipangkatkan 1 saja. Dibagi dengan konsentrasi yang kiri yaitu SO3 dipangkatkan koefisien, yaitu di sini SO3 pangkat 2. Tetapi yang perlu kita ingat kembali bahwa untuk memasukkan data di sini tidak boleh langsung mol dimasukkan ke sini. Ya, jadi mol setimbang tidak boleh langsung masuk ke sini karena yang dimasukkan ke sini itu adalah data konsentrasi. Ingat kembali bahwa yang namanya konsentrasi atau molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume. Di soal sudah jelas bahwa volumenya ini diketahui sama dengan 5 liter. Maka untuk memasukkan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan ini ya, masing-masing mol harus dibagi dengan volume, yaitu dalam hal ini volumenya adalah 5 liter. Sehingga di sini yang SO2 molnya adalah 0,5 dibagi dengan 5 liter, di sini dipangkatkan 2. Kemudian untuk yang O2 molnya setimbang itu adalah 0,25. Maka di sini 0,25 dibagi dengan volume juga dibagi 5 liter. Begitu juga untuk yang SO3. Di sini setimbangnya 0,5 ya dibagi dengan 5 liter dipangkatkan 2 juga. Sehingga dari sini untuk yang 0,5/5 ini karena sama ya, yang atas dengan yang bawah ini bisa kita coret sehingga hasilnya tinggal 0,25 dibagi 5 atau setara dengan 0,05. Nah, ini adalah tetapan kesetimbangan Kc dari contoh soal nomor 1. Baik, kemudian saya lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, di sini diketahui SO3 sebanyak 160 gram dipanaskan dalam wadah 1 liter dan terjadi reaksi 2 SO3 setimbang menghasilkan 2 SO2 dan O2. Setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan mol SO3 dan O2-nya itu adalah 2:3, maka harga tetapan kesetimbangan dari reaksi tersebut adalah berapa? Jadi ini yang dimaksud adalah berapakah nilai Kc dari reaksi tersebut, gitu ya. Oke, langsung saja kita jawab. Caranya yang pertama adalah kita tuliskan dulu reaksi setimbangnya, yaitu 2SO3 setimbang menghasilkan 2SO2 dan O2. Kemudian kita tentukan dulu mol mula-mula reaksi dan mol setimbangnya. Nah, tetapi di sini molnya tidak diketahui secara langsung, melainkan di sini kita harus menghitung terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah MR dari SO3 80 dan masanya itu adalah 160 gram. Maka untuk menghitung mol kita bisa menggunakan persamaan yang massa per MR atau gram per MR. Di mana gramnya ini adalah 160 dan MR-nya adalah 80. Maka ketika kita hitung hasilnya adalah 2 mol. Nah, 2 mol ini adalah merupakan mol mula-mula dari gas SO3 di sini. Kemudian di soal dikatakan bahwa setelah tercapai kesetimbangan perbandingan dari SO3 dan O2 ini adalah 2:3. Nah, maka nanti ini kita tuliskan di tempat yang lain ya. Jadi nanti perbandingannya adalah untuk yang SO3 dan O2 pada saat setimbang adalah 2:3. Tetapi kan di sini kan kita tidak tahu berapakah mol yang bereaksi. Maka untuk mempermudah, kita misalkan saja, ingat bahwa mol pada saat reaksi itu perbandingannya adalah sesuai dengan perbandingan koefisien. Di sini perbandingannya adalah 2:2:1. Maka pada saat reaksi ini saya misalkan aja, untuk yang SO3 itu adalah 2X, SO2 ini juga 2X, dan O2 adalah X mol. Ini sudah sesuai dengan perbandingan koefisien, yaitu 2:2:1. Sehingga ketika kita hitung dalam keadaan setimbang, molnya untuk yang SO3 nanti adalah 2 minus 2X mol, kemudian untuk yang SO2 adalah 2X mol, sementara yang O2 adalah X mol. Nah, kemudian ingat kembali bahwa perbandingan mol SO3 dan O2 pada saat setimbang adalah 2:3. Sehingga ini tinggal kita masukkan aja, yang untuk SO3 adalah 2 minus 2X dan untuk O2 adalah X, ini kita masukkan ke dalam perbandingan di sini. Nah, sehingga menghasilkan
persamaan seperti ini, dan ketika ini kita kalikan silang, maka nanti hasilnya adalah 2x sama dengan 6 dikurangi dengan 6x, ya, atau 6-nya kita pindah ke kiri jadi positif menjadi 8x sama dengan 6, atau kita peroleh bahwa nilai x-nya itu adalah setara dengan 3/4, ya. Ini kan 6/8 itu kalau dibagi 2 kan masing-masing menjadi 3/4. Nah, x-nya sudah ketemu 3/4, kita masukkan ke dalam setimbang di sini. Karena di sini nanti x-nya kita masukkan, kita peroleh mol setimbangnya. Untuk yang SO3 adalah 2 minus 2x, maka nanti hasilnya adalah 2 dikurangi dengan 2 kali 3/4 atau setara dengan setengah mol. Kemudian untuk yang SO2 ini adalah 2x, maka nanti 2 kali 3/4 setara dengan 3/2 mol. Kemudian untuk yang O2 ini adalah x mol, ya. X tadi adalah 3/4, maka nanti setimbangnya untuk O2 itu adalah 3/4 mol. Nah, sehingga ini sudah kita peroleh mol reaksi tersebut dalam keadaan setimbang. Kemudian untuk menghitung tetapan kesetimbangannya atau Kc-nya, kita gunakan persamaan tetapan kesetimbangan dalam reaksi tersebut, ya. Kita peroleh bahwa nanti Kc-nya sama dengan konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi kiri pangkat koefisien. Yang kanan di sini adalah SO2 pangkat 2 yang dikalikan dengan konsentrasi O2. Nah, nanti masuk ke dalam sini dibagi konsentrasi yang kiri yaitu SO3 di sini. Dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2. Nah, ingat kembali bahwa konsentrasi tadi adalah dapat dihitung dari mol dibagi dengan volume. Nah, kebetulan di sini volume wadahnya hanya 1 liter. Artinya dibagi dengan angka 1 itu tidak akan berpengaruh. Kita masukkan mol yang setimbang ke dalam persamaan Kc-nya di sini. Untuk yang SO2 di sini diperoleh 3/2, ya, ini dibagi 1 karena volumenya 1 dipangkatkan 2. Kemudian yang O2 adalah 3/4 dibagi 1, ya, volume. Dibagi dengan yang SO3, ya, tadi mol setimbangnya adalah setengah, ya, dibagi volumenya adalah 1 dipangkatkan 2 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/2 kuadrat dikali 3/4 dibagi dengan setengah pangkat 2. Atau hasil akhirnya itu adalah 27/4. Nah, ini tadi adalah nilai tetapan kesetimbangan untuk contoh yang nomor 2. Oke, ini tadi adalah terkait dengan tetapan kesetimbangan Kc, ya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian dan memudahkan kalian untuk belajar kimia, ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk dukung channel Materi Teladan dengan like dan subscribe channel Materi Teladan ini. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa memahami materi kimia dengan mudah. Baik, untuk pembahasan tetapan kesetimbangan Kc saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.